Jadi kalau untuk mode dry sendiri, contohnya di remote ini, itu kalau ditekan welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Kali ini admin akan ngebahas soal mode dry atau fitur dry DRY yang ada di remote AC, dan pastinya buat kamu yang sudah pasang AC di kamar atau di ruang tertentu dapat remote seperti ini ya, kurang lebih macam-macam nih lah ya bentuk remote, tapi pastinya ada fitur dry di remote ini. Kira-kira fitur dry ini buat apa sih? Apakah sama juga untuk mendinginkan ruangan? Jadi untuk fitur dry sendiri biasanya akan ditaruh bersebelahan, entah itu di bawahnya atau di samping dari tombol cool atau tombol on. Macam-macam pokoknya, tipe-tipe AC itu mereknya ngasih konfigurasi untuk tombol remote-nya, tapi ya secara umum biasanya fitur dry ini berdekatan dengan tombol cool. Nah, fitur dry sendiri untuk beberapa orang mungkin bingung fungsinya buat apa, karena ya kalau ditekan kayaknya nggak terlalu banyak pengaruh ya. Kecuali kalau kamu tekan yang cool atau on, itu AC langsung nyala dan akan langsung mendinginkan ruangan sesuai dengan suhu yang sudah kamu atur. Tapi kalau mode dry ketika ditekan, apakah muncul hal yang sama? Jadi kalau untuk mode dry sendiri, contohnya di remote ini, itu kalau ditekan suhu atau indikator suhunya justru nggak muncul. Jadi kayak autopilot untuk fitur dry ini, tapi bukan itu sebenarnya fungsi atau manfaat dari fitur dry. Fitur dry sendiri sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kelembaban yang ada di dalam sebuah ruangan. Apalagi kalau misalkan kondisi di luar itu sedang hujan, itu biasanya suhu akan terasa lembab terasa banget. Kalau misalkan kamu rasakan itu atau di dinding itu kayak basah, nah bisa kamu gunakan fitur dry. Fitur dry ini adalah fungsinya untuk coba menyerap kelembaban di sebuah ruangan supaya ruangan tersebut nggak terlampau lembab, tapi juga bisa tetap mendinginkan ruangan. Walau memang fitur dry ini nggak mendinginkan secara signifikan seperti fitur cool. Jadi walaupun sama-sama bisa membuat dingin, tapi dingin dari fitur dry ini tuh kayak nggak terlalu signifikan untuk dinginnya, dan dinginnya juga nggak bisa diatur. Karena memang tujuan utama dari dry adalah untuk menyerap kelembaban. Jadi buat kamu yang mungkin ruangannya kayak terasa basah, lembab, bisa gunakan fitur dry. Tapi ingat, fitur dry ini jangan digunakan terus-menerus ya. Karena kalau misalkan digunakan terus-menerus ada efek sampingnya. Yang pertama adalah kulit jadi terasa kering karena kelembaban diserap oleh AC. Kemudian untuk beberapa orang itu terasa sesak. Contohnya admin kalau misalkan ngaktifin fitur dry ini cukup lama justru jadi tambah sesak. Karena ya mungkin karena kelembaban yang disedot tadi ya dibuang keluar. Jadi untuk beberapa orang itu kayak sesak untuk bernapas. Jadi kurang nyaman. Tapi kalau misalkan kamu nyaman-nyaman aja dengan fitur dry, nggak terlalu masalah ya, bisa kamu gunakan fitur ini. Dan biasanya fitur dry ini untuk beberapa orang umumnya itu dinyalakan sekitar 2 jam tergantung dari kelembaban di udaranya atau di ruangan kamu. Misalkan ada air yang tumpah juga, lantai yang susah untuk keringnya lama, atau mungkin tertumpah di karpet, juga bisa sebenarnya kamu gunakan fitur dry ini untuk menyerap kelembaban di karpet tadi yang kayak basah-basah seperti itu. Bisa menggunakan fitur ini. Jadi ya fitur ini dibuat bukan gak ada fungsinya, ada. Cuman memang untuk beberapa orang fitur ini gak terlalu kepake, atau lebih tepatnya luput dari penglihatan ya. Karena ya orang mau beli AC itu tujuannya untuk mendinginkan ruangan, sehingga fitur yang diutamakan adalah fitur cool. Karena admin sendiri yang pakai AC ini sudah masuk ke 2 tahun juga, fitur dry ini sangat jarang digunakan. Kecuali sudah benar-benar di luar itu hujan terus, itu baru admin gunakan. Tapi itu juga belum tentu admin nyalakan fitur dry-nya. Jadi lebih banyak menggunakan fitur cool. Tapi kalau kamu mau pakai fitur dry, itulah dia tadi, tujuannya adalah untuk menyerap kelembaban yang ada di dalam ruangan. Kalau kamu bingung, fitur dry itu sama dengan dehumidifier. Humidifier itu buat nyerap kekelembaban juga, cuman ya dia ada unit khususnya. Tapi kalau AC itu sudah ada fitur dry, mirip sama cara kerjanya.
Tapi dry untuk di AC ini dia sekaligus bisa mendinginkan ruangan walaupun nggak signifikan ya dinginnya. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan fitur dry yang ada di AC ini buat apa, fungsinya buat apa. Ya kalau misalkan dirasa bermanfaat, berguna, ya silakan kamu aktifkan fitur dry ini. Kalau ruangannya stabil, nggak terlalu banyak kelembaban, kamu bisa gunakan fitur cool biasa aja. Itu aja untuk video kali ini. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!